Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PTUN akan menampilkan praktek peradilan tata usaha negara dengan tema Peraturan mengenai pencabutan izin usaha Momo Cafe. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Nama saya Emma Aulia Putri sebagai panitera. Saya Dila Putri Rinjani sebagai kuasa hukum dari penggugat. Saya Fenty Lestari sebagai hakim anggota 2. Saya Rizky Adarisa sebagai hakim ketua. Saya Desi Emma Putri sebagai hakim anggota 1. Saya Dangarta sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Rendo Muslimu sebagai tergugat. Saya Mia Lestari sebagai saksi tergugat. Saya Bonita sebagai tergugat. Saya Ratu Zikira sebagai saksi penggugat. Saya Fitri Fatala sebagai penggugat. Selamat menyaksikan. Sidang pertama, Serang, Senin 1 Juni 2024. Sidang sengketa tata usaha negara nomor 132/2024/12/ Peradilan Tata Usaha Negara Serang antara Patrick PNN Farfahad sebagai penggugat berhadapan dengan Wali Kota Serang Rinto Kusuma Wibowo sebagai penggugat. Sidang pertama, Senin 1 Juni 2024. Praktek persidangan tata usaha negara Universitas Serang Raya akan segera dimulai. Tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan tata usaha negara Universitas Serang Raya. 1. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang sidang. 2. Duduk rapi dan sopan selama konferensi. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 3. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 4. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 5. Dilarang membawa anak-anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak-anak tersebut menghadiri konferensi. 6. Membuang sampah pada tempatnya. 7. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. Para pengunjung yang datang ke ruang sidang untuk melihat sidang tetapi bukanlah merupakan saksi atau terlibat dalam sidang tersebut diharapkan untuk mematuhi berbagai ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, wajib menghormati institusi pengadilan seperti yang telah disebutkan di atas. Kedua, wajib menaati semua tata tertib yang telah disebutkan di atas. Ketiga, dilarang berbicara dengan pengunjung lain selama sidang berlangsung. Keempat, dilarang berbicara, memberikan dukungan atau mengajukan persetujuan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama perpisahan. 5. Dilarang memberikan komentar atau saran atau tanggapan terhadap sesuatu yang terjadi selama konferensi tanpa izin majelis hakim. 6. Dilarang berbicara keras di luar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang dan mengganggu penyiaran. 7. Dilarang keluar masuk ruang konferensi untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena akan mengganggu penyiaran audio. 8. Pengunjung yang ingin masuk atau keluar ruang konferensi harus meminta izin kepada majelis hakim. 9. Untuk melakukan rekaman baik kamera, tape recorder maupun video recorder, mohon untuk meminta izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. Terdapat beberapa tambahan tata tertib yang harus diikuti dalam konferensi, yaitu 1. Para pihak diharapkan hadir 15 menit sebelum waktu konferensi dimulai. 2. Para pihak diwajibkan untuk melaporkan kehadirannya kepada panitera pengganti. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin, silakan duduk kembali. Sebelum persidangan dimulai, diharapkan kepada seluruh anggota sidang untuk mengaktifkan segala jenis alat dan
Bekasi, dan silakan persiapkan hal-hal yang berkenaan dengan persidangan agar tidak mengganggu jalannya proses persidangan. Hari tanggal 1 Juni 2024, sidang sengketa tata usaha negara dengan pokok sengketa pencabutan izin ngomong APN dengan penggugat Catherine NN Papahan dan penggugat Tito Kusumo Wibowo nomor 132 garis miring 2024 garis miring PTWN garis miring Serang dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin dimohon untuk tenang selama proses persidangan. Setelah melalui pemeriksaan pendahuluan dan rapat musyawaratan yang dilaksanakan tanggal 15 April 2024, maka dinyatakan bahwa gugatan dapat diterima. Selanjutnya sidang dapat dimulai. Panitera, apakah penggugat dan tergugat sudah hadir? Penggugat dan tergugat sudah hadir, Yang Mulia. Persilakan mereka dihadapkan ke muka sidang. Baik, Yang Mulia, para pihak dipersilahkan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Apakah benar saudara sebagai pihak penggugat dalam persidangan ini? Benar, Yang Mulia. Apakah Anda telah dipanggil secara patut? Saya sudah dipanggil secara patut, Yang Mulia. Dapatkah saudara memperlihatkan surat panggilan tersebut? Dapat, Yang Mulia. Saudara penggugat, apakah dalam hal ini Anda didampingi oleh kuasa hukum saudara? Iya, Yang Mulia. Apakah saudara dapat menghadirkan kuasa hukum saudara? Dapat, Yang Mulia. Kuasa hukum penggugat dipersilakan maju ke muka sidang. Benarkah saudara sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara ini? Benar, Yang Mulia. Kalau benar, tolong tunjukkan surat kuasa saudara. Apakah benar Anda sebagai pihak tergugat dalam perkara ini? Benar, Yang Mulia. Apakah saudara telah dipanggil secara patut? Saya telah dipanggil secara patut, Yang Mulia. Apakah dalam hal ini saudara didampingi oleh kuasa hukum saudara? Iya, Yang Mulia. Saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Dapatkah saudara untuk memanggil kuasa hukum saudara? Dapat, Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat dipersilakan menuju ke muka sidang. Benarkah saudara kuasa hukum tergugat dalam perkara ini? Benar, Yang Mulia. Tolong saudara tunjukkan surat kuasa saudara. Kuasa tergugat, apakah perlu dibacakan surat gugatan? Yang Mulia, kami mohon dengan sangat agar gugatan tersebut dapat dibacakan kembali. Baiklah, kami akan membacakan kembali surat gugatan tersebut. Silakan kuasa hukum penggugat. Baik, Yang Mulia. Surat gugatan. Gugatan terhadap surat keputusan nomor 10 garis miring 2024 garis miring 03 Pengadilan Tata Usaha Negara garis miring Serang kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Usaha Negara di tempat. Perihal surat gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Catherine NN Papahan, alamat Lumban Cinaga, nomor identitas 12 02136
201-04-0002. Dengan ini memberikan kuasa kepada dan memilih domisili dan kedudukan hukum di alamat kantor kuasanya kepada Bila Putri SHMH berkewarganegaraan Indonesia pekerjaan advokat yang berkantor di Jalan Bidin Surya Gunawan berdasarkan surat kuasa pada tanggal 28 Maret 2024. Bertindak dan untuk atas nama Catherine NN Pakpahan selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan kepada Rito Kusumawibowo SHMH terhadap surat keputusan nomor 08/11/11/89/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Serang selanjutnya disebut sebagai tergugat dengan alasan sebagai berikut. 1. Keputusan tidak berdasarkan fakta yang tepat karena saudara tergugat sudah melaporkan saudara penggugat untuk mencabut surat izin dari pemuka P dengan alasan bahwa saudara tergugat pemilik dari pemuka P telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan khususnya pasal 7 Peraturan Daerah Kota Serang pada 2023 tentang pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat. Pada saudara penggugat sudah resmi memiliki surat izin usaha. Yang kedua, adanya strategi usaha yang sesuai dengan peraturan daerah. Saya memiliki strategi dan usaha yang sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Seluruh rencana dan tindakan yang saya ambil telah memenuhi peraturan daerah yang ada. Saya telah berupaya untuk membuka usaha dengan mengikuti prosedur yang benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Kerugian yang dialami. Keputusan ini telah menyebabkan kerugian bagi saya, baik dari segi material maupun imaterial. Reputasi usaha saya tercemar dan saya mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat keputusan yang tidak tepat ini. Oleh karena itu, saya memohon kepada Pengadilan Tinggi Usaha Negara untuk 1. Membatalkan surat keputusan nomor 08/11/1189/2024 tanggal 15 Juni 2024. Yang kedua, memerintahkan pihak yang terkait untuk mengoreksi informasi yang tidak akurat. Dan yang ketiga yang mulia, memberikan ganti rugi atas kerugian yang telah saya alami sebesar 20 miliar rupiah. Sebagai bukti dan dasar gugatan, selama ini saya lampirkan 1. Fotokopi surat izin membuka usaha yang sah. Yang kedua, bukti-bukti pendukungnya menunjukkan bahwa saya tidak melakukan pelanggaran dengan menjual minuman beralkohol di buku kafe. Dan yang ketiga, dokumen strategi dan usaha yang sesuai dengan peraturan daerah. Demikian surat gugatan yang saya lampirkan. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Hormat saya dilakukan menjadi sebagai kuasa hukum dari penggugat. Cukup. Pada pihak tergugat, apakah saudara sudah mendengar isi dan mengerti isi dari gugatan tergugat? Aku telah mendengar dan mengerti. Apakah saudara keberatan dengan suratan gugatan tersebut? Ya, yang mulia, kami keberatan dengan isi surat gugatan tersebut. Apakah saudara sudah mempersiapkan eksepsi atau jawaban tulisan atau penulisan atas gugatan tersebut? Kami belum mempunyai eksepsi baik sama tulisannya, tidak. Mohon yang mulia berikan waktu 7 hari agar kami bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Kecuali dari sekarang tanggal berapa Pak Negara? Senin tanggal 7 Juni 2024 yang mulia. Apakah ada jodoh bersebelumnya pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Baiklah, mengingat asas peradilan kita cepat, sederhana dan mudah agar saudara mempersiapkan 7 hari setelah sidang ini. Baik, yang mulia. Setelah mendengar gugatan yang telah dibacakan dan atas keberatan pihak tergugat, maka untuk menunggu pihak tergugat mempersiapkan jawaban atau eksepsinya atas gugatan tersebut, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 7 Juni 2024 pada pihak yang berperkara. Diharapkan kehadirannya pada sidang tersebut tanpa harus melalui panggilan terlebih dahulu, dan dengan ini dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditunda. Sidang kedua, Serang, Senin 7 Juni 2024. Sidang sengketa tata usaha negara nomor 134/2024/12 Peradilan Tata Usaha Negara Serang antara Catherine NN Pakpahan sebagai penggugat berhadapan dengan Wali Kota Serang, Rito Kusuma sebagai tergugat. Hari Senin tanggal 7 Juni 2024, sidang tata usaha negara dengan pokok sengketa pencabutan
Serang dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana pihak tergugat dan penggugat? Apakah sidang sudah bisa kita mulai? Pihak tergugat, apakah saudara telah menyiapkan jawaban atau eksepsi dari gugatan penggugat? Sudah yang mulia, saya sudah menyiapkan eksepsi atau gugatan. Silakan saudara bacakan jawaban gugatan tersebut. Jawaban dalam perkara nomor 122 garing 2024 garing 12 garing PTWM garing Serang antara Catherine Papahan selaku tergugat lawan Rinto Kusuma-Wibowo Wali Kota Serang selaku tergugat. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat dengan ingin menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi, yang pertama, penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat. Yang kedua, gugatan penggugat diajukan telah lewat waktu atau daluarsa. Yang ketiga, bahwa gugatan salah alamat. Sebab izin harus memenuhi unsur-unsur keputusan Ketatanegaraan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Dalam pokok perkara yang pertama, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. Yang kedua, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut. A. Surat keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Substansi atau isi keputusan objek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Keputusan tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi yang pertama, menerima eksepsi tergugat. Yang kedua, menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara yang pertama, menolak gugatan penggugat seluruhnya atas tidaknya, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Yang kedua, menghukum penggugat tidak membayar biaya perkara ini. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada yang ingin saudara sampaikan berkenaan dengan jawaban gugatan tersebut? Ada yang mulia. Silakan saudara sampaikan hal yang berkenaan dengan jawaban gugatan. Baik. Pada dalil gugatan yang kami layangkan yang berisikan tentang ketidakpuasan pada klien saya adalah karena surat keputusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan peraturan daerah Kota Serang. Selanjutnya, apakah Hakim Abdul Muda ada pertanyaan? Ada yang mulia, saya ingin bertanya kepada kuasa hukum penggugat. Baiklah, persilakan. Terima kasih yang mulia. Apabila saudara kuasa hukum penggugat, saudara itu mengatakan bahwa tergugat terlebih dahulu melakukan pemberitahuan secara lisan dan tulisan. Tetapi dalam pelaksananya oleh tergugat, ada penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bisakah saudara membuktikan bahwa pelaksanaan kepada penggugat tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku? Bisa yang mulia, dibuktikan dengan tidak adanya surat panggilan terhadap penggugat sebelum mengeluarkan surat keputusan nomor 08 garis miring 2 garis miring 11 8 garis miring 2024 tentang pencabutan izin usaha dari pemohon. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin saudara kemukakan berkenaan dengan argumen dari pihak penggugat? Ada yang mulia. Berkenaan dengan argumen tadi, pihak penggugat tersebut tidak benar yang mulia karena pihak tergugat dalam pencabutan izin usaha Muhammad tersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Bagaimana prosedur yang Anda maksud? Prosedurnya yaitu dalam pencabutan izin usaha monokafe, maka harus ada pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan dan harus ada persetujuan dari instansi yang terkait. Kemudian harus ada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan pencabutan izin usaha monokafe. Bisakah saudara membuktikan bahwa pemeriksaan tersebut adalah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku? Saya yang mulia, dalam membuat surat keputusan pencabutan izin usaha monokafe oleh wali kota kepada penggugat, tergugat mengikuti cara yang benar yang mulia. Yang pertama yaitu telah melakukan panggilan lisan
Dalam hal ini, tim yang dibentuk oleh wali kota. Yang kedua, tergugat telah melakukan panggilan secara tertulis kepada penggugat dalam hal ini yang dibentuk oleh wali kota. Selanjutnya, apakah hakim ada pertanyaan lagi? Ada yang mulia, saya ingin bertanya kepada kuasa hukum tergugat. Baik, dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Baiklah, saudara kuasa hukum tergugat, tolong saudara tunjukkan surat-surat yang berkenaan dengan penjelasan saudara tadi. Saudara penggugat, apakah benar saudara pernah menerima surat panggilan yang disebutkan oleh pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Kuasa hukum penggugat, apakah ada yang perlu saudara persilakan? Ada yang mulia, bolehkah kami melihat surat yang diperlihatkan oleh kuasa hukum tergugat? Boleh, silakan maju ke depan kepada penggugat dan kuasa hukumnya. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin saudara sampaikan kembali? Ada yang mulia. Silakan. Yang mulia, pihak kami telah memberikan surat peringatan secara tertulis berupa surat keputusan mengenai izin usaha rumah kafe. Jika surat tersebut tidak sampai ke tangan penggugat, maka itu bukan kesalahan dari pihak kami. Baiklah, kepada pihak penggugat dan tergugat, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Ada yang mulia? Silakan. Baik yang mulia, terima kasih. Tadi saudara dari tergugat mengatakan bahwa jika surat peringatan tidak sampai kepada klien saya, yaitu saudara Catherine Pakpahan, bahwa itu bukan kesalahan dari saudara tergugat. Maka menurut saya yang mulia, seharusnya saudara tergugat memastikan lebih lanjut apakah surat peringatan sudah sampai kepada tangan dari saudara tergugat ataukah belum, karena itu adalah tanggung jawab dari saudara tergugat yang ingin mengirimkan surat tersebut. Tapi kenapa di situ mengatakan bahwa itu bukan kesalahan dari saudara tergugat? Harusnya itu menjadi tanggung jawab dari saudara tergugat. Terima kasih. Bagaimana tanggapannya pihak kuasa hukum tergugat? Tidak ada yang mulia. Akan tetapi bila diizinkan, kami minta agar sidang ditunda selama 7 hari karena kami akan mendengar saksi-saksi yang Izin yang mulia, izinkan kami juga untuk mendatangkan saksi dari perkara ini. Panitera, 7 hari setelah sidang ini dilaksanakan, tepatnya hari dan tanggal berapa? Senin tanggal 14 Juni yang mulia. Baiklah, permintaan saudara kami terima. Atas permintaan tergugat, maka sidang ditunda dan dilanjutkan 7 hari setelah sidang ini ditetapkan. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2024. Dengan ini, pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan kehadirannya pada sidang berikutnya, dan dengan ini dinyatakan bahwa pihak telah dipanggil secara patut dan sidang hari ini ditunda. Serang 14 Juni 2024, sidang sengketa tata usaha negara nomor 134/2004/12/PT Peradilan Tata Usaha Negara Serang. Antara Catherine N. Pakpahan sebagai penggugat berhadapan dengan Wali Kota Serang, Tinto Kusuma Wibowo sebagai tergugat. Sidang ketiga Senin 14 Juni 2024 dimulai. Hari Senin tanggal 14 Juni 2024, sidang tata usaha negara dengan pokok sengketa pencabutan izin Momo Cafe dengan pihak penggugat Catherine N. Pakpahan dan pihak tergugat Tinto Kusuma Wibowo nomor 132/2024/12/PT UN/Serang dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat dan tergugat, apakah sidang sudah bisa kita mulai? sudah ada yang mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah mempersiapkan replik? Sudah ya, Bu. Apakah replik dari penggugat ingin dibacakan atau dianggap sudah dibacakan? Sudah dibacakan, Bu. Bagaimana pihak tergugat, apakah tidak keberatan jika sudah dianggap dibacakan? Tidak yang mulia, dianggap sudah dibacakan saja. Baik, replik dianggap sudah
sudah dibacakan. Kepada pihak tergugat dan tergugat, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Silakan pihak tergugat. Perlu diingat bahwa klien kami mengeluarkan surat keputusan nomor 08/11/1189/2024 tentang pencabutan izin usaha pengembang. Surat keterangan tersebut ditujukan kepada saudara PSD NN Pangkalan sebagai penggugat berdasarkan suatu alasan yang tidak kuat di mana surat keputusan tersebut berdasarkan keputusan Wali Kota Serang selaku pimpinan di Kota Serang dan bahwa surat keputusan tersebut sudah memenuhi prosedur yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2003 tentang usaha atau pasal 3 huruf J. Saudara hukum tergugat, adakah bukti yang dapat memperkuat argumen saudara? Ada yang mulia. Untuk lebih jelasnya kami menghadirkan saksi ke muka sidang untuk didengarkan kesaksian. Silakan dihadapkan ke muka sidang saksi yang ada maksud. Baik yang mulia, kami akan memanggil Kepala Pegawai Badan Pengawas Daerah Kota Serang. Baik petugas, silakan panggilkan saksi dari pihak tergugat. Pada saksi tergugat dipersilakan masuk ke ruangan sidang. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa saudara dihadapkan ke muka sidang dengan alasan apa? Tahu yang mulia. Saudara saksi tergugat bisa melihat identitas saudara. Bisa yang mulia. Silakan. Saudara saksi, sebutkan identitas Anda. Nama saya Niala Sitari, yang mulia. Tempat tanggal lahir saudara. Serang 12 Oktober 1980. Agama saudara. Islam yang mulia. Apakah saudara ada hubungan darah atau keluarga dengan pihak tergugat? Tidak yang mulia. Apakah saudara bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama yang saudara? Bersedia yang mulia. Saudara saksi, ikuti kata saya. Baik yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang tidak lain dari tidak bukan dari yang sebenarnya. yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. Saudara saksi tergugat, apakah saudara akan memberikan panggilan lisan atau tulisan kepada penggugat? Saya perlu memberi informasi secara terbuka maupun lisan kepada yang bersangkutan melalui telepon. Saudara pemilik nomor kafe yang mulia. Selanjutnya, apakah hakim anggota ada pertanyaan? Ada yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baiklah, pada saudara saksi tergugat, berapa kali saudara memberikan informasi melalui telepon kepada penggugat dan apa alasan penggugat dan tanggal berapa? Saya memberi peringatan panggilan lisan 1 kali pada tanggal 2 Maret 2024 yang mulia. Dan jawabannya bahwa penggugat akan mempertimbangkannya. Apakah cukup hakim anggota 2 atau pertanyaan? Apakah hakim anggota 1 ada pertanyaan? Baik, kepada saudara saksi tergugat, dipersilakan untuk mengambil kartu identitas dan saudara meninggalkan ruang persidangan. Izin yang mulia, dari pihak penggugat juga membawa saksi untuk memperkuat bukti-bukti dari sengketa itu. Baik, petugas, kalau begitu panggilkan saksi dari pihak penggugat. Pada saksi penggugat dipersilakan masuk ke ruangan sidang. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui bahwa saudara dihadapkan ke sidang dengan alasan apa? Tahu yang mulia. Saudara saksi penggugat bisa melihatkan identitas saudara. Silakan.
disebutkan identitas saudara. Nama Ratu Zulika sebagai karyawan kafe yang mulia. Dan tanggal saudara. Sekarang 18 Desember 1999. Agama saudara Islam yang mulia. Apakah saudara bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama yang saudara? Bersedia yang mulia. Saudara saksi, ikutin kata-kata saya. Baik yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. dan tidak lain dan tidak bukan dari yang Apakah saudara ada hubungan darah atau keluarga dengan pihak tergugat? tidak ada yang mulia. Selanjutnya, apakah hakim ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baiklah, silakan. Terima kasih yang mulia. Baiklah saudara saksi penggugat, apakah ada yang ingin saudara sampaikan terkait saksi yang tersebut? Mohon izin berbicara yang mulia sebelum menuju ke saksi. Yang mulia, bahwa saksi saya memberikan panggilan pada tanggal 14 Maret 2024 dan surat keputusan dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2024. Jika diperhatikan jangka waktu pengeluaran surat keputusan panggilan yang dilakukan kepada penggugat tidak relevan. Seharusnya dilakukan pemanggilan secara tertulis kepada penggugat sebelum mengeluarkan surat dari keputusan. Sedangkan dalam fakta perkara ini tidak ada panggilan secara tertulis dan yang ada hanya panggilan lewat telepon dan itu pun hanya dilakukan selama 1 kali. Menurut kami panggilan tersebut tidak resmi. Apakah penggugat ada yang ingin ditambahkan? Tidak yang mulia, karena semua urusan yang berkaitan dalam persidangan telah saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Baik, selanjutnya kepada kuasa hukum penggugat, silakan. Baik yang mulia, kami membawa saksi yang mulia di mana saksi tersebut adalah pekerja dari toko kami. Saudara saksi, apakah Anda pernah menerima surat panggilan dan menandatangganinya untuk saudara penggugat dari Dinas Badan Pengawas Daerah Pasar? Silakan saksi penggugat diberikan yang benar. Tidak tahu pasti siapa yang memberikan yang mulia, tapi yang memberi surat tersebut menggunakan pakaian dinas yang mulia. Dan orang tersebut memberikan saya surat untuk diberikan kepada lembaga itu yang mulia, dan dalam hal ini sebagai penggugat. Kapan Anda menerima surat tersebut? Tepatnya pada tanggal 2 Maret 2024 yang mulia. Apakah hakim anggota ada yang ingin bertanya? Ada yang mulia, silakan. Terima kasih yang mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah benar Anda pernah menandatangani tanda bukti penyerahan surat tersebut? Karena yang mulia, setelah surat itu saya terima, saya menandatangani tanda bukti bahwa surat tersebut telah diterima yang mulia. Kemudian Anda apakan surat tersebut? Saya letakkan di atas meja itu yang mulia, karena pada saat itu beliau tidak duduk. Saudara penggugat, benar pada tanggal 2 Maret 2024 Anda tidak ada di tempat? Benar yang mulia, saat itu saya sedang berada di luar kota. Jadi Anda hanya menerima satu surat saja pada waktu itu? Benar yang mulia. Cukup pertanyaan dari saya. Baiklah, terima kasih. Kemudian kepada saudari saksi, setelah hal tersebut, apakah ada lagi surat panggilan yang kedua? Ada yang mulia, yang menerima surat panggilan kedua saya sendiri yang mulia. Kapan Anda menerima surat tersebut? Surat kedua saya terima pada tanggal 6 Maret 2024. Apakah Anda juga diminta untuk menandatangani tanda bukti surat? Dia yang mulia. Selanjutnya, apakah hakim anggota ada yang bertanya lagi? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baiklah, saudara saksi, dalam menerima surat kedua tersebut, apakah langsung Anda serahkan kepada penggugat? Dia yang mulia, karena pada saat itu Bu Catherine yang dalam hal ini sebagai penggugat juga sedang tidak di tempat. Jadi saya meletakkannya di atas meja. Jadi surat kedua Anda letakkan lagi di atas meja kerja penggugat. Benar yang mulia. Saudara penggugat, apakah yang dikatakan saksi benar? Benar yang mulia. Saudara saksi, lalu apakah Anda di kemudian hari mendapatkan surat peringatan lagi? Dia yang mulia, tetapi pada tanggal 14 Maret 2020. Terus, apa yang Anda lakukan terhadap surat tersebut? Langsung saya berikan kepada Bu Catherine yang mulia. Saudara penggugat,
Apa benar yang dikatakan oleh saksi? Benar yang mulia, tapi saya tidak tahu kalau surat itu surat peringatan karena saksi tidak memberitahu kepada saya terkait hal itu. Kenapa Anda tidak tahu? Apakah Anda tidak mengeceknya? Tidak yang mulia, karena pada saat itu saya sedang berbicara dengan pelanggan saya. Baik, dari saya cukup. Itu dulu yang mulia. Baik, terima kasih Hakim Malam Kedua. Hakim Agung Tersebut, apakah ada? Tidak ada yang mulia. Baiklah, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi dari kuasa hukum? Ada yang Silakan. menurut saya tetap saja itu tidak masuk akal yang mulia. Pihak tergugat tidak memberikan surat tersebut langsung kepada klien kami. Akan tetapi melalui perantara orang lain. Tentunya itu tidak sesuai dengan prosedur yang mulia. Keberatan yang mulia. Keberatan diterima, silakan. Apa yang dilakukan oleh klien kami sudah mematuhi aturan. Jadi saya rasa apa yang dilakukan klien saya adalah hal yang sesuai. Keberatan yang mulia. Itu adalah argumentasi yang tidak berdasar yang mulia. Keberatan ditolak. Baiklah, cukup. Untuk selanjutnya saya langsung akan menentukan putusan dari perkara ini. Saya akan menunda persidangan ini dalam waktu 7 hari ke depan untuk memutuskan perkara ini. Aditara, untuk 7 hari ke depan kita bertemu kembali di hari apa dan tanggal berapa? Hari Senin, tanggal 21 Juni 2024 yang mulia. Baiklah, terima kasih atas keterangan yang saudara sampaikan. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan meninggalkan ruang persidangan. Maka pembuktian telah selesai dan pembuktian yang diajukan dengan demikian keterangan oleh pihak tergugat dan tergugat serta keterangan para saksi, maka kami majelis hakim akan memberikan putusan 7 hari setelah sidang ini, yaitu tanggal 21 Juni 2024. Pihak-pihak yang berperkara diharapkan kehadirannya pada sidang keempat dan dengan ini dinyatakan para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini ditunda. Sidang keempat, Serang, Senin 21 Juni 2024. Sidang sengketa tata usaha negara nomor 132/2024/12 Peradilan Tata Usaha Negara garing Serang antara Catherine dan Pakpahan berhadapan dengan Wali Kota Serang Rinto Kusuma Wibowo. Sidang keempat, Senin 21 Juni 2024 dimulai. Hari Senin tanggal 21 Juni 2024, sidang tata usaha negara dengan pokok sengketa pencabutan izin memakai dengan penggugat Catherine NN Pakpahan dan tergugat Rinto Kusuma Wibowo nomor 132/2024/12 Serang dibuka dan terbuka untuk umum. Pada hari ini tanggal 21 Juni 2024 adalah pembacaan putusan terhadap perkara nomor 132/2024/12 PT UN Serang atas surat keputusan Wali Kota Serang nomor 08/11/11/2024 tanggal 19 Maret 2024 tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe kepada para pihak agar didengarkan dan diperhatikan surat putusan. Putusan nomor 132/2024/PT UN Serang demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini antara nama Catherine NN Pakpahan umur 35 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Cipocok Raya, Kota Serang nomor 664 Serang. Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada nama Bila Putri Demi SHMH umur 33 tahun, pekerjaan advokat, alamat Jalan Jatanika Batang Hari, Kecamatan Serang Timur nomor 1 Serang. Berdasar surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Rinto Kusuma Wibowo SHMH, Jabatan Wali Kota Pemkot Serang, alamat Jalan Letkol Dialaguna, Kecamatan Kota Baru nomor 14 Serang. Selanjutnya disebut sebagai pihak tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membacakan surat penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tertanggal 1 Juni 2024 nomor 132/2024/12/PT Serang tentang penetapan pemeriksaan acara ini dengan acara biasa. Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Serang tanggal 9 Juni 2024 nomor 132/2024/12/PTWI Serang tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut. Telah membaca surat penetapan ketua majelis tanggal 27 Juni 2024 nomor 132/2024/12/PTWI Serang tentang penetapan hari sidang pemeriksaan persiapan yang pertama yaitu pada hari Senin tanggal 2 Juni 2024 jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Telah membawa surat-surat bukti dan mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan, telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya telah menggugat tergugat atau wali kota Pemkot Serang surat gugatan terima dan didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 27 Juni 2024 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa surat keputusan tersebut baru dikeluarkan oleh penggugat tanggal 19 Maret 2024 sehingga dengan ketentuan Undang-Undang PTWI gugatan diajukan masih dalam waktu menggugat. 2. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan daerah Kota Serang nomor 9 tahun 2005 tentang izin gangguan bagi kegiatan usaha-perusahaan dan industri. 3. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan daerah Kota Serang pasal 9 nomor 7 tahun 2010 tentang pelanggaran peredaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum yang menjelaskan bahwa telah memiliki surat perizinan. Petitum berdasarkan uraian dan dasar hukum yang tergugat sampaikan baik dalam eksepsi dan jawaban mohon kiranya majelis hakim pengadilan tata usaha negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dalam eksepsi 1 menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya, 2 menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, 3 menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Dalam pokok perkara 1 dalam gugatan penggugat untuk seluruhnya, 2 menyatakan surat nomor 08/2/1189/2024 tanggal 19 Maret 2024 tentang pencabutan izin momok kafe yang diterbitkan oleh tergugat. 1 menurut hukum, 3 menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Dalam pokok perkara bahwa penerbit surat nomor 08/2/1189/2024 tanggal 19 Maret 2024 tentang pencabutan izin usaha momok kafe oleh tergugat telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Bahwa penerbit sudah surat nomor 08/2/1189/2024 tanggal 19 Maret 2024 didasari adanya surat dari surat kepala BNN Provinsi Serang tanggal 3 Februari 2024 nomor 490/TB/2024 yang menyatakan bahwa momok kafe terbukti menjual minuman beralkohol di wilayah Momok Kafe. Oleh karena objek sengketa diterbitkan telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnya tergugat mohon kiranya majelis hakim berkenan untuk menolak gugatan tergugat atau tidak terima. Memperhatikan segenap pasal daripada peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum lain yang berkenaan dengan pengajuan gugatan tata usaha negara ini, mengadili dalam eksepsi, menerima eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat dalam pokok perkara, menolak gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat untuk seluruhnya, menghukum pihak penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang berkenaan dengan pengajuan gugatan tata usaha negara ini. Demikianlah diputuskan dalam suatu rapat musyawaratan majelis yang terdiri dari Dr. Anda Rizvia Julianita SH sebagai hakim ketua, Dr. Anda Desi Hemalia Putri SH LLM, dan Dr. Anda Fetty Lestari SH masing-masing sebagai hakim anggota pada hari Senin tanggal 2 Juni 2024. Putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juli 2024 dengan susunan majelis yang sama terdiri dari Dr. Anda Rizvia Julianita SH sebagai hakim ketua, Dr. Anda Desi Hemalia Putri SH LLM, dan Dr. Anda Fetty Lestari SH masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Elma Aulia SH MH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan tergugat. Tanda tangan hakim ketua Dr. Anda Rizvia Julianita SH, hakim anggota Dr. Anda Desi Hemalia Putri SH LLM, Dr. Anda Fetty Lestari SH, panitera pengganti Elma Aulia Putri SH MH.
sementara kami terima keputusan ini. Baiklah, kami sebagai majelis hakim memberikan waktu selama 14 hari pada pihak penggugat untuk melakukan banding. Dengan demikian, sengketa terhadap perkara nomor 132 garis miring 2024 garis miring 12 garis miring PTUL garis miring Serang nomor 08 garis miring 2 garis miring 11 89 garis miring 2024 tanggal 19 April 2024 tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe dinyatakan selesai. Kepada pihak tergugat dan penggugat agar mematuhi putusan ini dan sidang hari ini ditutup. Tim yang terhormat mengucapkan ruang persidangan diharapkan semuanya berdiri. Dengan ini hadirin dimohon untuk duduk kembali. Persidangan dengan pokok sengketa peraturan mengenai pencabutan izin usaha Momo Cafe telah selesai. Kepada penggugat dan tergugat disilakan untuk bersalaman.